Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Dua tiket terakhir untuk melaju ke babak 8 besar sudah diraih oleh dua tim, yaitu ada Timnas Pusat Belanda yang berhasil mengalahkan Rumania dengan skor yang meyakinkan 3-0, dan juga ada kejutan dari Turki yang berhasil mengalahkan Austria, sehingga Belanda dan Turki melaju ke babak 8 besar dan akan bertemu nanti di babak 8 besar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Timnas Pusat berhasil mengalahkan Rumania dengan skor yang cukup telak 3-0. Nah, Ronald Koeman memasang starting line up, yaitu di lini depan tidak ada perubahan ya. Hanya mungkin ada Steven Bergwijn yang dipasang di starting line up, mengisi di posisi wing kanan, di posisi striker masih dengan mengandalkan Memphis Depay. Di sisi kiri menempatkan Cody Gakpo, lalu di gelandang serang ada Xavi Simons, lalu dua gelandang pivot atau gelandang jangkar, yaitu ada Schouten dan tentunya pemain keturunan Indonesia ya, Tiani Reinders. Di lini pertahanan tidak banyak perubahan, masih mengandalkan Virgil van Dijk bersama Stefan de Vrij dan juga Denzel Dumfries di kanan, di kiri Nathan Ake. Sementara Rumania masih dipimpin oleh pemain seniornya Nicolas Stanciu ya. Nah, di awal babak pertama Belanda mengambil inisiatif serangan, ada beberapa peluang, yaitu ada dari Xavi Simons yang mencoba melakukan tendangan, melepaskan shooting, tetapi masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Rumania, Nita. Nah, pada menit ke-20 baru tuh akhirnya Timnas Pusat memecahkan telur dengan berhasil membobol gawang Rumania melalui pergerakan tusukan dari sisi kiri oleh Cody Gakpo, lalu ia melepaskan tendangan keras sehingga berhasil menjebol gawang dari Rumania. Nah, setelah kebobolan, Rumania mencoba untuk merespon cepat dari gol tersebut dan beberapa kali melakukan serangan, tetapi ya serangan-serangan dari Rumania tidak begitu membahayakan ya, dan mampu diredam oleh para pemain dari Belanda. Terutama di lini tengah, Tiani Reinders bermain cukup baik untuk menjaga kedalaman lini tengah Belanda. Nah, lalu di sisa waktu babak pertama, Belanda akhirnya tampil lebih dominan dibandingkan Rumania, dan mereka beberapa kali mendapatkan peluang berbahaya, tetapi ya belum bisa memaksimalkan peluang-peluang itu menjadi gol, sehingga babak pertama bertahan dengan skor 1-0. Lalu di babak kedua, Ronald Koeman memasukkan atau mengganti pemainnya, menarik keluar Steven Bergwijn dan memasukkan Donyell Malen ya. Nah, di sini baru nih serangan-serangan Belanda ini lebih agresif lagi dibandingkan di babak pertama setelah masuknya Donyell Malen ini. Tetapi ya beberapa peluang tidak bisa dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjadi gol. Salah satunya itu ada peluang dari Virgil van Dijk tuh, hampir yang mencetak gol melalui sundulan tetapi masih membentur tiang gawang. Lalu juga ada Cody Gakpo yang berhasil mencetak gol kedua melalui memanfaatkan bola kemelut ya, tetapi ya dia dianggap offside ya, karena telah posisinya lebih dulu berada di posisi offside. Pada akhirnya Belanda mencetak gol kedua di menit ke-83 kalau nggak salah ya, yaitu sama skemanya seperti gol pertama. Pergerakan dari Cody Gakpo dari sisi kiri menusuk ke pertahanan lalu memberikan umpan ke Donyell Malen, dan Donyell Malen berhasil mengkonversinya menjadi gol. Nah, lalu di masa injury time akhirnya Belanda menuntaskan pertandingan alias kill the game melalui skema serangan balik. Donyell Malen dengan cepat menusuk dari sisi kiri, sisi kanan pertahanan Romania, lalu dia menusuk ke dalam kotak penalti, melepaskan tendangan mendatar dan
bola tidak bisa dijangkau oleh penjaga gawang Nita ya, dan akhirnya Belanda mengunci kemenangan dengan skor 3-0. Nah, di pertandingan tersebut Cody Gakpo dipilih oleh panelis UEFA menjadi man of the match di pertandingan itu ya. Walaupun dia tidak bermain full selama 90 menit, tapi dia berpengaruh dan memberikan kontribusi besar di pertandingan tersebut, dan tentu pergerakan-pergerakannya membahayakan pertahanan Rumania, apalagi pergerakan dia di kotak penalti. Wah, itu sangat benar-benar membahayakan. Makanya dia akhirnya dipilih oleh UEFA menjadi man of the match di pertandingan tersebut. Tapi ada satu pemain lagi yang selain Cody Gakpo yang bermain baik, itu adalah Donyell Malen. Nah, ini Donyell Malen ini sebelumnya dia melakukan blunder ya ketika di pertandingan sebelumnya, pertandingan terakhir di babak grup ketika melawan Austria, dia melakukan gol bunuh diri. Tetapi di pertandingan ini masih dipercaya oleh Koeman sebagai super sub masuk di babak kedua, dan dia menunjukkan bahwa akhirnya dia bisa memberikan kontribusi dan memberikan penampilan performa yang baik di pertandingan ini dengan mencetak 2 gol untuk membantu Belanda lolos ke babak 8 besar. Bahkan Ronald Koeman pun juga mengatakan di akhir pertandingan di konferensi pers memuji atau mengapresiasi kinerja para pemainnya dan mengingatkan kepada para pemainnya bahwa untuk mempertahankan performa melawan Rumania ini ketika nanti di babak 8 besar nanti ya. Jadi lebih konsisten lagi gitu, supaya ya setidaknya bisa masuk final, itu kata Ronald Koeman. Dan terkadang dia juga merasa aneh, terkadang kita bermain buruk di satu pertandingan, tetapi di pertandingan lain kita bermain baik dan melampaui level tertinggi gitu. Ya itulah namanya sepak bola ya. Makanya Ronald Koeman ini menuntut para pemainnya untuk tampil konsisten seperti itu. Lalu juga ya tentu ada catatan-catatan menarik yang saya catat di pertandingan Belanda melawan Rumania ini ya, dimana ada beberapa catatan menarik, yaitu Belanda ini lolos dari pertandingan sistem gugur Euro untuk pertama kalinya sejak perempat final tahun 2004 melawan Swedia ya, menang adu penalti. Jadi ketika di edisi sebelumnya Euro 2020 mereka gagal melaju ke babak 8 besar karena kalah dari Republik Ceko waktu itu. Lalu di Euro 2016 mereka tidak tampil. Di Euro 2008 mereka berhasil lolos ke babak 8 besar. Nah, baru di Euro kali ini mereka kembali lolos ke babak 8 besar. Lalu ada catatan menarik lainnya, yaitu ada Donyell Malen menjadi pemain pertama yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan di Euro 2024 ya. Jadi belum ada pemain lain yang bisa mencetak gol di dalam satu pertandingan ya di Euro 2004 di babak gugur ini. Oh, ada, yaitu Merih Demiral ya, pemain Turki. Merih Demiral juga mencetak gol di dalam satu pertandingan ketika Turki berhasil mengalahkan Austria gitu, setelah pertandingan Belanda melawan Romania tentunya ya. Lalu juga ada Xavi Simons, yaitu menjadi pemain termuda ketiga yang menjadi starter di babak gugur Euro untuk timnas Belanda ya, setelah Patrick Kluivert pada tahun 96 dan juga Arjen Robben pada tahun 2004 ya. Itu catatan-catatan menarik di pertandingan Belanda melawan Rumania. Lalu di pertandingan yang kedua, yaitu Austria menghadapi Turki. Sebetulnya Austria ini mereka cukup pede ya, karena ketika di pertandingan terakhir babak grup mereka berhasil mengalahkan Belanda dengan perlawanan yang cukup sengit, dan mereka berhasil memuncaki grupnya yang cukup berat itu ya, di atas Perancis dan Belanda tentunya. Bahkan ketika bertemu dengan Turki di babak 16 besar ini, Austria diprediksi bakal menang mudah gitu oleh para pengamat.
Tetapi pada kenyataannya justru Austria kesulitan padahal tampil lebih dominan dibandingkan Turki ya. Nah, Turki ini ada sedikit yang menarik di starting line up Turki. Jadi biasanya Vincenzo Montella ini menyimpan Arda Güler. Biasanya Arda Güler dimainkan di babak kedua sebagai super sub ya. Tetapi di pertandingan kali ini justru Arda Güler masuk starting line up dan menjadi striker utama, striker tengah. Padahal posisinya dia sebagai gelandang bertahan. Nah, otomatis ini berarti Turki bermain dengan strategi pola ya. Lalu juga di starting line up Turki ini ada dua pemain muda yang berusia 19 tahun, yaitu Arda Güler dan Kenan Yildiz. Gila. Ini Vincenzo Montella berani memainkan dua pemain muda sekaligus ya. Padahal di lini tengahnya Turki ini tidak ada kapten mereka, Hakan Calhanoglu, karena akumulasi kartu, tetapi mereka bermain cukup baik meredam serangan-serangan dari Austria. Jadi ketika pertandingan baru berjalan 57 detik ya, hampir genap 1 menit, Austria kebobolan ya oleh Turki ketika Merih Demiral mampu menjeploskan bola hasil kemelut di depan mulut gawang dari Austria. Itu berawal dari skema sepak pojok yang dilakukan Arda Güler. Dan benar-benar sepak pojok dari Arda Güler ini tajam banget ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Bahkan gol kedua pun dari skema yang sama, melalui sepak pojok Arda Güler. Lalu bola disambut dengan heading yang cukup baik dari Merih Demiral ya, sehingga kiper dari Austria ini tidak bisa menyangka bahwa bola akan berhasil disundul oleh Merih Demiral dan bola akhirnya masuk ke dalam gawang. Tentu ini asis yang sangat baik dari Arda Güler. Nah, setelah tertinggal, Austria ini kelihatan mereka terburu-buru ingin menyamakan kedudukan atau ingin membalikkan keadaan ya. Mereka banyak melakukan serangan, tetapi ya peluang-peluang yang didapatkan pun tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Bahkan terlihat juga seperti Arnaud Taufik itu terlihat sedikit frustasi ya dengan serangan-serangan Austria yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan oleh mereka. Dia terlihat. Padahal Turki ini juga tidak begitu tampil dominan ya. Mereka sesekali melakukan counter attack, bahkan mereka membiarkan Austria untuk tampil lebih menguasai bola di pertandingan itu. Justru yang menarik itu adalah Arda Güler. Dia diposisikan sebagai striker, tetapi juga dia tidak lupa tugas dia untuk menjaga pertahanan dari Turki, karena ya dia adalah menjadi pemain pertama untuk mencoba memotong alur serangan dari para pemain Austria ya. Benar-benar Arda Güler ini bermain dengan sangat apik di pertandingan ini. Bahkan ada beberapa momen dia itu ketika membawa bola, ketika mendribble bola, dia dikepung oleh 3-4 pemain Austria loh. Gila. Saking berbahayanya dia gitu, saking tenangnya dia. Sesekali dia melakukan serangan, tetapi dia juga sering turun untuk membantu pertahanan Turki ya. Sehingga akhirnya Austria mampu memperkecil ketertinggalan, tetapi ya tidak bisa menyamakan kedudukan, dan akhirnya Turki berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Tentu pelatih dari Austria, Rangnick, ini merasa kaget ya, dia bisa kalah gitu. Austria yang tampil dominan, timnya ini yang tampil dominan, dia kaget bisa kalah oleh Turki yang tampil hanya sesekali menyerang. Bahkan dia juga mengkritik ketika gol Turki yang kedua. Austria ini punya beberapa pemain yang headingnya cukup bagus, tetapi ya ketika gol kedua mereka tidak bisa menutup pergerakan dari Merih Demiral yang bisa menyambut bola dari Arda Güler ya. Tapi ya itulah sepak bola ya. Apapun bisa terjadi, walaupun Austria dominan, tapi Turki punya kejutan itu. Jadi sudah ada 8 tim yang lolos ke babak 8 besar. Spanyol akan bertemu dengan tuan rumah Jerman. Lalu ada Portugal akan menantang Prancis.
Inggris sudah ditunggu oleh Swiss, dan juga nanti Belanda akan berhadapan dengan Turki. Ya, kita nantikan babak 8 besar nanti siapa yang akan melaju ke babak semifinal. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.